saya beserta teman-teman saya, Nadila Mawardani, Heni, Vivi, Randy, Rizal, dan Dianto. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Sekdes tentang sejarah Desa Ropoh. Mohon izin Bapak, saya dan teman-teman meminta waktunya untuk mengetahui sejarah Desa Ropoh. Asal-usul pembentukan Desa Ropoh tidak lepas dari sejarah Kesultanan Yogyakarta, di mana pada masa Hamengkubuwono ke-5 terjadi ketidakstabilan politik di Kesultanan Yogyakarta. Saat itu Hamengkubuwono V mendekatkan hubungan keraton Yogyakarta dengan pemerintah Hindia Belanda, sehingga terjadi kekecewaan abdi-abdi dalem, sehingga beberapa abdi dalem memutuskan untuk keluar dari istana. Pada saat itu wilayah Kabupaten Wonosobo, Magelang itu menjadi basis pertempuran Pangeran Diponegoro, sehingga abdi dalem itu memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Diponegoro, dan salah satunya di Desa Ropoh ini kita mengenal nama Kyai Cempoanem yang berada di Buludur, kemudian kita mengenal Demang Singorjo, kita mengenal Demang Kartoyudo, kita mengenal Pondok Meriah. Itu semua founding father Desa Ropoh yang bubak senggani Desa Ropoh, sehingga beliau-beliau kemudian membentuk kelompok-kelompok masyarakat kecil, kemudian memiliki keturunan, terus keturunan hari ini menjadi kampung, sehingga tepat dinamakan Desa Ropoh baru pada tahun 1920, di mana itu menjadi integrasi dari 3 desa. Desa Buludur yang ada di sebelah utara, Desa Ngarenan yang ada di sebelah selatan, dan Desa Ropoh sendiri yang berada di tengah. Dari tahun 1920, Buludur dikepalai desa oleh beliau Simbah Surodgirjo. Kemudian di tengah, di Desa Ropohnya sendiri itu Mbah Harjo Siswo, dan di sebelah selatan di Dusun Ngarenan yang dulunya Desa Ngarenan itu dilurahi oleh Cokro Dirjo. Nah, ketiga kepala desa tersebut itu memutuskan untuk bergabung menjadi satu, kemudian mengadakan semacam keputusan bersama yang istilahnya pilihan bersama. 3 calon kepala desa itu bergabung untuk menjadi satu agar menjadi sebuah kekuatan yang besar, sehingga muncul Desa Ropoh itu pada tahun 1920. Nah, pemilu pertama, pilkades pertama di Ropoh itu pada tahun 1920 pada masa Simbah Harjo Siswo yang terpilih, dan pada saat itu sistem pemilihannya belum seperti sekarang ini. Sistem pemilihannya baru semacam dodokan. Jadi seluruh warga masyarakat Desa Ropoh itu berkumpul di lapangan, terus calonnya berdiri di tengah, kemudian pengikutnya itu mengikuti di belakang, kemudian dihitung. Ya, yang terbanyak itu dinamakan lurah. Sebutan kades pada zaman itu namanya lurah. Nah, pada tahun 1920 pilkades pertama itu 3 calon. Yang pertama Bapak Surodimedjo dari Buludur, terus Bapak Harjo Siswo dari Ropoh Kerajaan, terus Bapak Cokro Dirjo Lurah Ngarenan. Nah, karena sudah memutuskan untuk berintegrasi menjadi satu, Desa Ropoh itu dari Ngarenan, terus Kerajaan hingga Buludur, tahun 1920 itu dilakukan pemilu yang pertama dan dimenangkan oleh Bapak Harjo Siswo. Jadi sangat terbuka sekali waktu itu pemilihannya, sangat terbuka, dan siapa yang mendukung itu sangat terlihat sekali. Jadi tidak ada istilahnya ngapusi di situ, karena pendukungnya dan betul-betul berada di belakangnya. Nah, Mbah Harjo Siswo itu bisa dikatakan lurah seumur hidup. Beliau dari tahun 1920 hingga 1970. Baru kemudian dilanjutkan oleh Bapak Suprapto, yang waktu itu Bapak Suprapto menjadi sekdes
sebelum tahun 1970 itu menjadi sekdes dari Bapak Harjosiswo. Dan Bapak Suprapto melakukan pemilu yang kedua, pilkades yang kedua di Desa Ropoh pada tahun 1971 sampai dengan 1989. Karena di situ sudah mulai ada aturan tentang undang-undang desa yang pertama, sehingga masa jabatan kepala desa di situ sudah diatur. Jadi Pak Suprapto kades yang kedua, terus kades yang ketiga itu pemilu yang ketiga juga itu dilakukan pada tahun 1989. Bapak Adi Sumpeno periodenya mulai tahun 1989 sampai 2005. Kemudian dilanjutkan kades yang keempat itu Bapak Nurholik dari tahun 2006 hingga tahun 2012. 2012 dilakukan pilkades, kemudian terpilih Bapak Sahman Jumno. Bapak Sahman Jumno itu dari tahun 2013 sampai 2024 dan sampai sekarang ini Pak Sahman. Begitu sejarah singkat tentang Desa Ropoh, semoga bisa memberikan manfaat sebagai informasi tambahan pada masyarakat Desa Ropoh. Kurang lebihnya bisa kami sampaikan itu. Baik, terima kasih Pak atas penjelasan dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.